Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim dengan NIM belakang 249. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Keluarga dan Perilaku Konsumen. Yang pertama, definisi dan teori perilaku konsumen. Dalam dunia pemasaran, perilaku konsumen telah menjadi salah satu bidang yang paling insentif karena kompleksitas proses pengambilan keputusan konsumen. Perilaku ini tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan biologis atau ekonomis, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial budaya. Teori perilaku konsumen. 1. Teori psikologis menekankan bahwa keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, persepsi, sikap, dan pembelajaran. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama berperan penting dalam membentuk motivasi dan sikap konsumsi individu. Contohnya, orang tua dapat mengajari anak-anaknya tentang pentingnya penghematan, kualitas produk, dan tanggung jawab finansial. Solomon 2013. Pengalaman pertama dalam konsumsi seringkali terjadi dalam lingkungan keluarga, di mana individu belajar tentang merek, preferensi, gaya hidup yang diadopsi. Yang kedua, teori sosiologis. Dari perspektif sosiologis, konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh individu secara sendiri-sendiri, tetapi juga hubungan antar individu dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap pilihan konsumen melalui pola interaksi antar anggota. Setiap anggota keluarga berkontribusi pada pengambilan keputusan, dari menentukan kebutuhan hingga memilih merek produk tertentu. Laudon dan Della Vita 1993. Interaksi ini dipengaruhi oleh status sosial, peran yang diberikan dalam keluarga, serta pengaruh budaya yang diterima keluarga dari masyarakat lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial dalam keluarga sangat penting, terutama karena interaksi harian antara anggota keluarga menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai konsumsi terbentuk. Orang tua seringkali menjadi model perilaku bagi anak-anak mereka. Misalnya, cara orang tua berbelanja dan memilih produk akan dicontoh oleh anak-anak mereka, yang kemudian membentuk perilaku konsumsi anak di masa dewasa. 2. Peran status sosial. Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu dalam keputusan konsumsi. Misalnya, orang tua cenderung memegang kendali atas pengeluaran besar seperti pembelian rumah atau mobil, sementara anak-anak mungkin mempengaruhi keputusan mengenai produk-produk yang lebih kecil seperti makanan, minuman, atau pakaian. Bells dan Willis 2002. Perbedaan peran dalam pengambilan keputusan ini juga dapat mencerminkan status sosial dalam keluarga, di mana anggota dengan peran finansial yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan prioritas pengeluaran. Yang kedua, pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Peran keluarga dalam pembentukan pola konsumsi sangat signifikan. Pola-pola konsumsi tersebut dapat bervariasi tergantung pada siklus hidup keluarga dan struktur keluarga yang dimiliki. Setiap tahap siklus hidup memiliki preferensi, prioritas, dan kebutuhan konsumsi yang berbeda-beda. Yang pertama, siklus hidup keluarga. Siklus hidup keluarga mempengaruhi pengeluaran dan perilaku konsumsi karena kebutuhan dan preferensi berubah seiring dengan perkembangan tahap kehidupan keluarga. Siklus ini mencakup beberapa fase. Yang pertama, keluarga muda tanpa anak. Yang kedua, keluarga dengan anak kecil. Yang ketiga, keluarga dengan
keluarga dewasa dengan anak dewasa ketika anak mencapai usia remaja atau dewasa. Yang kedua, hubungan antara keluarga dengan perilaku konsumen. Hubungan antar keluarga dengan perilaku konsumen sangat erat karena keluarga adalah salah satu agen sosialisasi untuk membentuk preferensi, nilai-nilai, dan kebiasaan konsumsi individu. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan ini. Yang pertama, pengaruh sosialisasi keluarga. Yang kedua, peran dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, tahap siklus hidup keluarga. Yang keempat, struktur keluarga. Yang kelima, pengaruh gender. Keenam, pengaruh anak dalam konsumsi. Dan yang terakhir, perubahan pola konsumsi dalam keluarga modern. Yang keempat, ada anak dan pengaruhnya dalam keputusan konsumsi. Yang pertama, ada pengaruh langsung, dan yang kedua, ada pengaruh tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Dian Pratita dengan NIM 23020103008. Peran gender dalam keputusan konsumsi keluarga. Dalam banyak keluarga, peran gender masih menjadi salah satu penentu siapa yang memegang kendali atas pengeluaran tertentu. Meskipun perubahan dalam zaman modern ini telah terjadi, banyak keputusan konsumsi masih terpecahkan berdasarkan pembagian tradisional antara perempuan dan juga laki-laki. Yang pertama adalah adanya peran ibu terhadap perilaku konsumsi secara tradisional, dan yang kedua adalah pengaruh ayah dalam pembelian barang modal. Lalu ada perubahan perilaku konsumsi dalam keluarga modern. Yang pertama, ada pengaruh teknologi digital, dan yang kedua, ada peningkatan keluarga dengan dua orang tua yang bekerja.